Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Masih dengan dugaan kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang masih terus bergulir sampai saat ini. Update terbaru saat ini, seperti yang ada di berita liputan6.com, Polda Metro Jaya sudah meminta klarifikasi ke 24 saksi berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Namun ada sebuah video yang menarik, seorang profesor yang berpendapat tentang penyelesaian kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi yang sebenarnya tidak harus seribet ini. Kita lihat videonya ya teman-teman. Oke, nah sekarang kan artinya kalau sudah dibawa ke ranah hukum, tapi pertanyaan berikutnya, kita ingat 2011 lalu Obama dituding bukan orang Amerika dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii, memang lahir di Amerika Serikat, ditunjukkan ke publik selesai. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini supaya beliau manggung terus, diulas terus, melihat gayanya kan. Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Nah meskipun Pak Jokowi juga kan dan tim selalu mengembalikan lagi bahwa dalam hukum pembuktian yang wajib membuktikan adalah yang mendalilkan bahwa itu palsu, artinya terlapor dalam tunggu dulu. Ini. Pertama, itu tidak benar itu. Benar ada hukum itu. Tetapi orang yang yang menuding Jokowi memalsukan ijazah, kan dia sudah buktikan kan? Dengan huruf, tanda tangan. Tapi itu bukan ijazah asli yang dipegang. Kenapa? Ijazah aslinya kan ada di tangannya Pak Jokowi. Kan tidak mungkin dua ijazah yang beredar, hanya satu kan. Dia mengumpul, ya bukti lain yang mengatakan yang ada sama Jokowi kalau ada itu palsu. Dengan cara menunjukkan kan analisa forensik digital dan sebagainya dan seterusnya. Dia sudah punya bukti awal kan. Ini loh. Saya tidak sekedar berdalih, tapi ini loh buktinya itu. Yang kami pegang ini. Oke, itu tadi pendapat dari Profesor Hamid Awaludin yang juga sebagai Menteri Hukum dan HAM di periode 2004-2007. Ia berpendapat bahwa Pak Jokowi sebenarnya bisa menyelesaikan kasus ini dengan mudah. Tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya, seperti apa yang juga dilakukan oleh Barack Obama di tahun 2011. Nah, di video ini kita akan bahas beberapa pemimpin-pemimpin dunia yang terkena kasus dugaan penggunaan dokumen palsu. Saya sudah merangkumnya menjadi 9 pemimpin dunia yang dituduh menggunakan dokumen palsu, dan nanti juga akan saya sampaikan bagaimana mereka menyelesaikan tuduhan atau tudingan penggunaan dokumen palsu tersebut. Seperti biasa saya menggunakan AI ChatGPT untuk melakukan riset mendalam kasus pemimpin dunia dengan dugaan dokumen palsu. Yang pertama adalah Kim Jong-il. Dia adalah pemimpin atau presiden Korea Utara. Ini teman-teman pasti tahu ya, ini adalah bapaknya Kim Jong-un. Tahun kasusnya adalah 1996. Kemudian dokumen yang dipermasalahkan, paspor Brazil palsu dengan nama alias Lee Jong Choi. Ringkasan dugaannya adalah terungkap bahwa Kim Jong-il memperoleh paspor Brazil atas nama samaran Lee Jong Choi pada tahun 1996 untuk keperluan perjalanan ke luar negeri. Bahkan anaknya yaitu Kim Jong-un juga pernah memakai paspor palsu untuk jalan-jalan ke Disneyland bersama kakaknya. Ada beritanya di CNN Indonesia, ini berita lama, tahun 2023. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan kerap memakai paspor palsu untuk melancong pada tahun 1990-an. Ia bahkan sempat ke Disneyland Tokyo usai masuk Jepang berbekal paspor palsu. Penyelesaian kasus dari dugaan dokumen palsu milik Kim Jong-il ini, kasus terungkap melalui dokumen hasil investigasi Reuters tahun 2018. Tidak ada informasi tentang tindakan hukum internasional terhadap pemalsuan ini. Ya kita tahu ya bagaimana keadaan politik korup atau Korea Utara dari dulu hingga sekarang ya. Siapa juga yang ingin menyentuh atau mengotak-atik pemimpin negaranya. Status akhir pemimpin
yaitu memimpin Korea Utara sampai wafat pada tahun 2011. Hingga akhirnya kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Kim Jong-un. Kemudian pemimpin negara yang kedua adalah Barack Obama dari Amerika Serikat. Tahun kasusnya adalah 2008 sampai 2012. Dokumen yang dipermasalahkan akta kelahiran. Ringkasan dugaannya adalah dituduh bukan warga Amerika Serikat karena konon lahir di Kenya, sehingga akta kelahirannya palsu. Penyelesaian kasusnya adalah Obama merilis long form birth certificate di tahun 2011 yang menegaskan ia lahir di Honolulu, Hawaii. Pejabat negara bagian Hawaii kemudian mengkonfirmasi keaslian rekaman kelahirannya. Tuduhan tersebut akhirnya dianggap hoax berkepanjangan. Pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan matter closed dan sebagian besar politisi menghentikan klaim ini. Status akhir dari Barack Obama adalah menyelesaikan 2 periode jabatan yaitu di tahun 2009 sampai tahun 2017. Wafat Obama ini sampai datang ke Oprah Winfrey untuk mengklarifikasi tentang hal tersebut dan menunjukkan akta kelahirannya. Kita tonton videonya ya teman-teman ya. Ini sangat menarik. He was born here. Yes, and that it's confirmed again that you are born once again in the United States. Why did you wait so long though? You know, keep in mind what had happened. This came up about two and a half years ago. And so we called up the folks in Hawaii and the Department of Health. When it first came up, were you thinking, I hope I was born here? What were you? Can I... Nah itu tadi ya, Barack Obama menunjukkan akta kelahirannya walaupun tidak ditunjukkan secara langsung ya, melalui video yang ini ya. Namun ini menguatkan bukti bahwa ia benar-benar lahir di Honolulu, Hawaii. Kemudian pemimpin yang ketiga adalah Cyril Gaburici dari Moldova. Tahun kasusnya adalah 2015. Dokumen yang diduga adalah ijazah sekolah menengah atau SLTA atau SMA. Ringkasan dugaannya adalah jaksa menuduh bahwa Gaburici memasukkan ijazah SLTA-nya untuk masuk universitas. Penyelesaiannya adalah Gaburici yang baru dilantik sebagai PM atau Perdana Menteri pada Februari 2015 segera mengundurkan diri setelah tuduhan pemalsuan tersebut diumumkan. Statusnya adalah mengundurkan diri sebagai mantan Perdana Menteri. Kemudian pemimpin yang keempat adalah Recep Tayyip Erdogan dari Turki. Tahun kasusnya adalah 2016. Dokumen yang dipermasalahkan adalah ijazah S1 Ekonomi yang dikeluarkan oleh Marmara University tahun 1981. Ringkasan dugaannya adalah tuduhan tidak memiliki ijazah S1 yang sah. Diketahui Fakultas Ekonomi Marmara baru didirikan tahun 1982, sedangkan arsip universitas yang dibuka ulang tidak menemukan ijazah Erdogan. Berarti duluan sertifikatnya dibandingkan dengan fakultasnya. Agak aneh ini ya. Kemudian penyelesaian kasusnya adalah Dewan Pemilihan Turki atau YSK tidak melanjutkan pengusutan karena ijazah Erdogan sudah disahkan secara notaris dan dicap resmi, sehingga tuduhan dianggap tidak cukup bukti. Universitas Marmara menyatakan tak ada bukti pemalsuan. Oke, berarti karena sudah disahkan atau dinyatakan oleh universitasnya, yaitu Universitas Marmara, maka kasusnya ditutup dan dianggap Pak Erdogan ini benar-benar lulusan dari Fakultas Ekonomi Marmara. Status pemimpinnya adalah masih menjabat Presiden Turki sampai sekarang. Pemimpin negara yang kelima adalah Narendra Modi dari India. Tahun kasusnya adalah 2016. Dokumen yang dipermasalahkan adalah ijazah BA dari Universitas Delhi dan ijazah MA dari Universitas Gujarat. Ringkasan dugaannya adalah lawan politik Arvind Kejriwal menuduh Modi memasukkan gelar BA dan MA-nya, bahkan mengklaim gelar tersebut atas nama orang lain. Penyelesaian kasusnya, Partai Modi atau BJP menunjukkan fotokopi ijazah asli Modi ke media dan menegaskan tuduhan tidak berdasar. Kejriwal belum membuktikan pemalsuan. Oke, di sini hanya menunjukkan fotokopi ijazahnya saja ya. Kemudian status kepemimpinannya adalah masih menjabat Perdana Menteri India hingga sekarang. Kemudian kasus dugaan dokumen palsu pemimpin negara yang keenam adalah Tsai Ing-wen dari Taiwan. Tahun kasusnya adalah 2019. Dokumen yang dipermasalahkan adalah ijazah doktornya yang dikeluarkan oleh LSE atau London School of Economics. Ringkasan dugaannya adalah dituduh tidak benar-benar meraih gelar PhD dari LSE atau London School of Economics. Konon ijazahnya dipalsu. Penyelesaian kasusnya adalah
London School of Economics menyediakan salinan disertasi dan ijazah SAI ke pengadilan Taiwan sebagai bukti keaslian gelar doktornya. Kedutaan Taiwan dan Kementerian Pendidikan juga mengkonfirmasi gelar tersebut. Bahkan National Cheng Cheng University menyimpan salinan disertasinya. Kantor Presiden Taiwan mengatakan, semua bukti dokumen, ijazah, disertasi, surat keterangan ujian, konsisten dan valid. Tuduhan palsu ini dibantah secara hukum dengan tuntutan pencemaran nama baik. Status akhir kepemimpinannya adalah terpilih kembali di tahun 2020 dan menjabat hingga tahun 2024. Pemimpin negara yang ke-7 adalah Abdelhamid Beibah dari Libya. Tahun kasusnya adalah 2021. Dokumen yang dipermasalahkan adalah ijazah sarjana yang dikeluarkan oleh Universitas Toronto atau diploma dari Seneca Regina. Ringkasan dugaannya adalah sejumlah anggota Forum Politik Libya mendesak penyelidikan apakah PM Beibah menggunakan gelar universitas palsu untuk memenuhi syarat calon presiden. Penyelesaian kasusnya adalah Abdelhamid Beibah merespon dengan mempublikasikan salinan ijazah dan diploma terkait. Namun, Universitas Regina di Kanada menyatakan ia tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa alias tidak mengeluarkan ijazah atas namanya. Kasus ini masih menjadi perdebatan publik. Status akhir kepemimpinannya adalah masih menjabat sebagai Perdana Menteri Transisi Libya. Kemudian, pemimpin negara yang ke-8 adalah Joko Widodo dari Indonesia. Tahun kasusnya 2022 sampai 2025 sampai saat ini ya. Dokumen yang dipermasalahkan adalah ijazah S1 GM. Ringkasan dugaannya adalah dituduh memiliki ijazah dan skripsi S1 palsu sejak awal kepresidenan. Ringkasan penyelesaian kasusnya adalah Universitas Gadjah Mada atau alma maternya Pak Jokowi menyatakan ijazah dan skripsinya otentik. Jokowi menuntut pembuktian tuduhan tersebut sebagai fitnah dan melaporkan penyebar klaim ke polisi. Ia juga menunjukkan salinan ijazahnya kepada wartawan secara terbatas. Menurut Jokowi dan kuasa hukumnya, tuduhan itu tidak berdasar dan penuduh harus membuktikan keaslian jika masih diragukan. Status akhir kepemimpinannya adalah menyelesaikan 2 periode jabatan, yaitu 2014 sampai 2024. Kemudian pemimpin negara yang diduga menggunakan dokumen palsu, yang ke-9 atau yang terakhir adalah Mullah Ahmed Tinubu dari Nigeria. Tahun kasusnya adalah 2023. Dokumen yang dipermasalahkan adalah ijazah BSc Administrasi yang dikeluarkan oleh Chicago State University tahun 1979. Ringkasan dugaannya adalah rival politik yaitu Atiku Abu Bakar, menuduh ia memasukkan ijazah S1 dari Chicago State University yang dipakai untuk pendaftaran pemilu. Penyelesaian kasusnya adalah Chicago State University akhirnya merilis dokumen akademik Tinubu secara resmi. Tim pencari fakta BBC menyimpulkan tidak ada bukti pemalsuan ijazah. Kasus hukum Atiku ditolak pengadilan. Status akhir kepemimpinannya adalah masih menjabat Presiden Nigeria. Oke, itu tadi ya 9 pemimpin negara yang terkena kasus dugaan penggunaan dokumen palsu. Semoga ini membuka wawasan kita semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.